ada Ya, terus? yang memberikan pengajaran tentang pengajaran Kristen. Terus kenapa di agama Islam itu boleh poligami? Apakah Islam Dengar. satu-satunya Dengar, agama Om Farouk. yang membolehkan poligami? Gak tahu. Jauh sebelum Kenapa nanya? Islam sampai ke atas bumi disampaikan Nabi Muhammad SAW, pada masa itu orang bebas punya istri berapa, Kak? Bahkan di zaman Yesus saja pada saat itu sudah ada poligami. Mengandung sang juru selamat. Iya, Yesus itu Iya. siapa? Anaknya Maria loh Bang, Ito yang Maria. ganteng. Dan di Iya, dalam diri betul. Yesus, ternyata di dalam diri Yesus itulah adanya Roh Kudus. Dan yang menjadikan Iya, di Maria dalam- hamil adalah Roh Kudus. Berarti yang menjadikan Maria si hamil siapa? Lucu, lalap berputar-putar lah. Kan udah aku jelaskan loh. Kan aku udah bilang Roh Kudus itu nampak Raya Maria, udah titik itu aja jawabanku selesai. Bahwasanya Yesus itu tidak ini. Bahwasanya Roh Kudus itu bukan menghamili. Enggak Kan udah aku jujur itu jelaskan aku tadi. ini. Itu aku baru yang barusan nih yang enggak jujurnya. Itu aku konsepnya dia Jauh mempertahankan lah itu, posisinya Bu. sebagai apa? Dia mempertahankan Roh Kudus. Iya bener-bener Bang sebagai Bidwai. manusia ya, Ito bisa Sinaga, mengambil. Ito Sinaga kan aku udah jelasin nih kan. Aku tidak menyangkal bahwasanya ya memang Roh Kudus itu nomor Raina Maria, tapi bukan seperti yang dibilang Ito Faru ini bahwasanya dihamilin. Kalau pemikiran kita ya dihamilin itu berarti Kan menjadikan persetubuhan dong, makanya ada hamil. Tidak, itu tidak berhubungan ke persetubuhan, Gini loh, itu kakakku, menjadikan. Itu kalau masalah melalui apa? Persetubuhan atau tidak persetubuhan? Itu pandai-pandai Iya, orang iya. di lapangan lah. Loh, mana bisa dipandai-pandai di lapangan? Orang malaikat sendiri udah bilang kok, menyampaikan ke Maria bahwasanya dia akan melahirkan sang juru selamat. Apa nih Abang Brewo? Kau yang nggak ngerti, kau yang minim pengetahuan. Udah lah itu nggak usah dibaca yang di taping di bawah. Kalau itu baca taping di bawah sakit kepala itu. Nggak usah, kita di atas ya. Iya iya. Sorry, Harus dia buat aku mengatakan, ini, dia buat mengamini. aku kesal. Dan mengandung. Aku follow ya itu Menjadi ya. mengandung. Nanti kapan-kapan bisa datang sih aku follow itu ya. Kan bahwa kata Roh Kudus Oke, mengamili. Ito. Di dalam Alkitab menyebutkan Roh Kudus mengamili apa? Maria itu di mana? Enggak ada. Iya betul. Enggak ada di dalam Itu Alkitab kan gini menyebutkan bahwa Roh Kudus mengandung Mindi, Maria. ini kan secara langsung kan di Tetapi YouTube Maria ada mengandung. secara langsung ya. Secara langsung ada 7 YouTube. Ditanya kan membuat Maria kita ikuti aja. Yang Maria hamil karena gara-gara apa? Maria hamil. Dengan apa? Jangan mengatur bahasa sendiri. Oh Ternyata enggak, apa? sesuai Bible data Gini. data. Bilang Kita nggak aja. pakai ngatur sendiri. Gini, bilang aja Maria mengandung. Lanjut. Nah, Maria mengandung Roh Kudus. Itu aja. Titik. Mengandung yang Roh Kudus. Yang membuat Maria hamil siapa? Tidak ada yang Tidak membuat ada yang Maria membuat hamil. dia Intinya hamil. Roh Kudus masuk, selesai. Itu ada. Iya, Itu aja. yang penting tidak ada yang membuat tidak ada dia yang membuat hamil ini. itu Jangan naga. Kalau jangan misalnya mengarang-arang ada yang Jujur membuat dia itu. hamil, berarti ada Enggak, yang jujur tuh. menyetubui dia, Ya. makanya bisa hamil. Bukan cerita persetubuhan itu. Itu kuasia. Bukan cerita Sebentar, Iya, Grace. itu. Sebentar. Pertanyaan yang membuat Maria hamil siapa itu kuasia? Tidak ada yang membuat Maria hamil. Tidak ada yang membuat dia hamil, Maria loh, yang itu mengandung naga. sendiri. Tidak ada yang ini. Tidak ada hamil. kalau menjadi mengandung hamil sama enggak? Dikatakan Yang menjadikan. secara biologis berarti. Yang menjadikan, oke lah kita tahu. Yang menjadikan Maria hamil siapa? Kalau yang Mindi atau- menjadikan tunggu ya, kalau yang menjadikan berarti ada manusianya di situ karena kan yang menjadi. Jadi kan berarti Gini, Ah. Grace. Bukan gini, Grace. jadi kayak mana Tadi apa- maksudnya? Gini. Pertanyaan abang tadi gimana? Yang menjadi gimana? Yang kalau nggak menjadikan, yang membuat Maria hamil siapa? Jangan bilang yang membuat Maria hamil ya. Oke, yang menjadikan Allah Maria hamil menitipkan- siapa? Kita menitipkan ulangi. Roh Kudus Yang menjadi dalam Maria hamil kandungan siapa? Atau rahim. Allah menitipkan Roh Kudus di dalam kandungan Maria. Itu aja. Titik.
yang roh kudus yang membuat Maria itu salah. Perkataan abang tuh nggak ada dalilnya, nggak ada dalilnya. nggak ada dalil kan? Nggak ada dalil kan? Itu Berarti salah. nggak ada dalil. Jangan yang nggak ada dalil. Karena yang saya tanyakan menjadikan dalilmu di mana Maria- yang menunjukkan bahwa kata yang bahwa- menjadi Maria hamil siapa? Yang Itu tidak tadi ada kan udah yang- kami tidak ada yang jelaskan menyebutkan itu. di dalam Alkitab bahwa Tapi kan itu siapa yang kalau mengambilkan itu kan Maria? yang Tidak kalau ada, itu tidak ada Asia mengambil, kan jelasnya tidak ada kan menceritakan enggak apa mengambil di sini. Enggak- Di sana menceritakan enggak bahwa sesuai kayak Maria pertanyaan mengandung, itu tidak kan ada nggak bisa itu. Kalau berbicara konsep mengamili berarti berbicara tentang persetubuhan. Titik. Tidak ada Tidak, konsep iya, betul. persetubuhan. Ada persetubuan. Tidak ada gini. Tidak lanjut. Jangan dititip-tipal ngomong. Lanjut. Saya diam, saya mute. Enggak, Semua itu ngomong kita nggak tahu. kami kan memprotes karena kami komennya karena ada kata menghamili. Setahu kami kalau menghamili berarti adanya persetubuhan, itu maksud kami loh. Itu Asia mulai tadi Bang Faruk tidak pernah membilang persetubuhan, tidak pernah, itu di luar konteks. Kita tidak Oh, boleh. ada pernyataan pertama bukan Kalau bilang persetubuhan yang ya. membuat Maria Terus mengambil hamil ibunya. ada yang membuat Maria hamil katanya. Itu nih di Yesus channel mengambil YouTube bisa ibunya diulang ada. ya, saat Dia ngomong itu bisa pertama dari langsung. awal. Dari awal yang Ya, membuat ada. Maria hamil, yang dihamil oleh Roh Kudus. Ya udahlah kan oleh itu Roh kan udah Kudus. kami jelaskan ya menurut kami. Ah. Itu agamanya apa? Itu agamanya Muslim. Ya Muslim. Kita sesuai Iya, konteks, aku kita tidak Iya. boleh begitu. Iya, aku pengen tahu boleh. Pengen tahu aja. Aku mau tanya. Boleh, tapi dijelasin ini Iya. dulu itu. Ditutup poin ini, itu boleh bertanya masalah Muslim. Tanya. Maksudnya gimana? Yang ditanya sama Bang Faruk tadi, yang membuat Kan udah- Maria hamil siapa? Yang menjadikan Maria hamil? Roh Kudus. Berarti yang membuat Bunda Maria hamil? Allah itu Ya, setelah Yesus lahir, Roh Kudusnya di mana? apa? Kalian memaksakan supaya pernyataan kalian itu mengarahkan untuk kita mengakui Roh Kudus mengambil Bunda Maria. Iya, Roh Kudus benar, dalam iya, bentuk benar, tubuh, iya. tubuh manusia. Iya. Kalian ini Kayak mana roh menghamili manusia coba logika. Lalu memaksakan. Dari tadi ngomong memaksakan bahwa Roh Kudus harus mengamili Maria. Roh Kudus mengamili Maria. Roh Kudus Iya, benar tuh, benar Di ya. mana ayat Alkitabnya yang menyatakan bahwa Roh Kudus itu mengambil Maria? Seakan-akan menyambungkan satu ayat Alkitab dengan ayat Alkitab yang lain. Ternyata Iya, benar. deskripsi kalian yang kalian katakan itu Dijadikan, tidak ada yang sinkronisasi menjadikan. sedikit pun. Yang menjadikan siapa? Kan udah dijelasin tadi loh bahwa saya itu yang kan udah dijelasin tadi kan kita tanya Roh Kudus. Iya, Roh Kudus numpang rahim Maria, udah selesai. Titik. Setelah Yesus lahir, Roh Kudusnya di mana? Di dirinya lah. Diam di dalam dia. Diri siapa? Dalam Tuhan Yesus. Dalam Tuhan Yesus. Yang menjadikan Maria hamil siapa? Nah ini konsep ini lagi. Ini. Grace, coba tenang. Gimana Coba ya? Grace Kayak tenang. kali Grace ngomong tenang. sama Coba Grace tenang. Grace tenang. Arahkan dia pertanyaan kepada saya. Coba tanyakan. Bang, Dari pertama. Bang Faruk, saya follow si Grace ini. Tengok apa nih debatnya. Jangan enak arahkan nggak? Grace. Tanyakan kepada saya kata dari terus pertanyaan kita dapat pertama sampai akhir. Tanyakan sini. Edukasi. Makanya saya follow dia. Iya. Besok-besok kalau dia datang, kalau Iya, kita benar live, sih. datang di room, kita debat yang edukasi. Kita bukan cari menang kalahnya. Kita cari edukasi. Iya dong, aku iya gini ya itu Sinaga, aku selalu melihat live gitu ya, Kak Mikana, terus Ibu apa sih tuh yang tadi aku lihat Unirifa. Riva gitu ya kan. Nah itu jadi Kalau aku itu, melihat itu kan sudah itu aku bukan apa ini diskusi udah aku jadinya karena udah aku ajak berteman. Iya. Besok boleh datang di rumah Faruk, boleh bertanya sepuasnya masalah Islam sama Unirifa. oke. Iya, oke. Berarti sudah ya, sudah clear kan? Udah lah Bang Faruk, tutuplah bajunya itu udah itu kalau udah aku follow Iya. itu besok bisa datang, bisa bertanya masalah Islam sepuasnya sama Unirifa.
Tadi ada Bang udah Naga. dibahas setiap Bang Naga. Jam berapa, Mbak? Bang Jam Naga. berapa? Jam berapa toh? Tanya dulu, itu Grace itu kok tersipu-sipu malu sama Bang Faruk? Wah, bukan. Kalau aku sama kayak tadi, aku gini Bang Faruk. Kalau itu yang perusahaan ini yang nggak jujur yang kita tanya tadi pun nggak mau dijawab. Jadi aku tidak mau bertanya. Pasti dia tidak akan menjawab. Kan aku udah jujur, Tapi kan aku dibilang- udah jawab, kan aku udah jawab sih. Aku tanya Bang coba Faruk tanya. secara Tanya logika pelan-pelan. itu ini Oke. jujur nggak penjawab yang kalau dijawabnya. Coba netizen di bawah jangan dipilih kami. Baik yang Kristen, baik yang Muslim itu ini jujur nggak menjawab tadi. Tapi aku suka sama itu. Jujur, Ini apa Bang. ini orangnya enak tidak itu? Nggak tengok kan typing itu. Iya, aku tipe manusia yang tidak ini ya. Aku tipe manusia yang tidak Nah. apa yang orang lain pikirkan tentang aku tidak ini. Ya tidak intinya Bang Faruk Jasad doakan kakak apapun. Grace, itu Grace. Semoga Allah berikan kau hidayah kakakku. Enggak lah, Tuhan Yesus lah yang berikan aku hidayah. Enggak, kalaupun saat ini kakak mengelak, enggak apa-apa. Bahkan sekelas Khalid bin Jawab Walid iya aja, pernah biar pernah mereka mengatakan senang. penolakan seperti itu. Jawab iya aja, Grace. Umar ibnu Khattab, Aku tidak Sofyan, Abu Sofyan mengatakan apa pernah yang- mengatakan hal begitu kak. Jika Allah berkehendak, kakak nggak bisa berbuat apa-apa. bagaimana? Jawab iya aja, Grace. Tapi juga Jawab Tuhan iya. juga bilang ketika dia menyatakan takut firman-Nya, kita tidak keimananmu, bisa bilang Grace. apapun. Iyain aja percakapan mereka. Nggak usah Itu takut. gini, Oh, iya, Windy, iya, oke, siap, Windy, Pak, itu. Windy, di dalam Islam tidak ada pembahasan. Kami hanya berdoa semoga mendapat hidayah oleh Allah. Itu aja. Sama kayak Bang Faruk dulu. Bang Faruk dulu masuk Islam kenapa? Beliau baca Bible sampai habis. Baca Bible sampai Dia bacanya habis. pakai- Makanya beliau bertanya sama pendeta. Oh, aku mau nanya. Berdebat lagi sama pendeta. Iya. Pendetanya tidak bisa menjawab. Iya. Itu Asia. Iya. Yang dibawa ayat Bible, ditanya sama pendeta apa? Diusir sama pendeta. Apa kau nggak percaya? Intinya Yesus Tuhan, intinya Yesus Tuhan. Dipertanyakan terus sampai dilapor Iya. sama orang tuanya. Ini kok si Faruk ini kenapa ditanya-tanya? Nggak bisa jawab pendetanya. Nggak bisa jawab. Itu Asia. Tolong besok kalau itu naik, tolong cari di dalam Bible di mana itu diperintahkan ke gereja. Carikan satu ayat sama saya. Itu Iya, kami iya. tidak itu habis turun dari sini itu ada Bible kan Tanya itu dulu yang Bang di rumah Naga. kan? Tanya dulu, itu Grace sudah menikah. Itu kan sudah menikah belum? Belum, masih gadis. Oh, masih Nah. gadis. Besar feelingku, dekat ini Besar. kakak Grace ini akan dapat hidayah. Insya Allah. Kalau masih sekarang Karena posisi gini di Bang mana Naga. itu? Nanya lo tadi. Harus kuakui ya, Ah. Ito Grace ini Boleh nggak termasuk nanya? sejauh ini ya dari awal Boleh, sampai sekarang, boleh. dia termasuk oten yang ramah. Betul. Bagaimana Bang Faruk dulu ramahnya? Dia tidak berdasarkan kebencian gitu loh. Insya Allah. Semoga gini kakak Grace ya. Semoga Allah Ya. Allah berikan kau jodoh seorang muslim yang bisa membimbingmu, memberikan kebahagiaan padamu dunia dan akhirat. Ingat kakak Amin. Grace. Silakan kakak Amin. cross check di dalam Bible. Tidak ada satu ayat pun di dalam Ya, Bible nanti. di mana Yesus memberikan janji Ya, apapun kepada iman Kristen. Tidak ada satu ayat pun di dalam Bible di mana Yesus menjanjikan apapun, keselamatan apapun kepada orang-orang yang mentuhankan dan menyembah dirinya. Bahkan dalam Matius 7 nomor 22 sampai 23, orang-orang yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat atas nama Yesus, bermukjizat atas nama Yesus, diusir oleh Yesus dan dikatakan Yesus si pembuat kejahatan. Bahkan di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, antikristus dan si pembuat kejahatan itu adalah mereka-mereka yang tidak percaya kalau Yesus itu adalah anak manusia. Sementara di dalam Kok Islam hilang suara Bang ada Faruk? banyak janji
yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Kok hilang? Surah Al-Bayyinah. Apa sinyalku? Hah? Apa yang hilang? Udah pakai data. Ah. Halo Chris. Chris. Halo, ya. Ya. Silakan bertanya dengan Bang Faruk kalau itu masalah muslim yang bertanya aja. Tinggal di mana itu aku? Aku tinggalnya di Tanjung Balai, tapi stay-nya di Binjai karena kerja di Binjai. Oh, di Tanjung Balai ya. Karena di sini rata-rata yang ramah yang kayak itu insya Allah banyak mendapat yang hidayah di daerah lingkungan saya yang di sini. Banyak. Iya, tapi aku mau tanya, boleh? Boleh, silakan tanya dengan Bang Faruk. Iya. Insya Allah dijawab. Yang bisa dijawab. Kalau iya, nggak bisa kan- dijawab, kami tidak akan menjawab karena kami Kan- tidak mau. Silakan bertanya. Ini kan aku ada pernah lihat konten, pernah lihat live gitu, tapi aku lupa gitu. Kan temanku juga bilang ya kan, temanku ya Bang, Ya. temanku. Dia bilang bahwasanya Muhammad itu kan utusannya Allah ya kan? Ya. Iya. Terus bagaimana orang itu mengimani bahwasanya Muhammad itu di mana dituliskan bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah, dan apakah dia lahir karena persetubuhan atau tidak? Karena kan kalau Tuhan Yesus kan lahir tanpa persetubuhan nih. Kalau misalnya Muhammad itu lahir karena persetubuhan atau bagaimana? Karena baik Yesus baik Nabi Muhammad sama-sama manusia. Kalau Yesus tadi udah dibilang yang dari Roh Kudus. Kalau manusia, kalau Nabi Muhammad ada ibunya, ada ayahnya. Ibunya Siti Fatimah, ayahnya Abdullah. Jadi kami itu Nabi Muhammad Rasulullah, ya. Iya. Rasul. Terus bagaimana orang itu mengklaim bahwasanya itu memang utusan Allah? Bisa saja kan, contoh nih aku manusia nih ya, aku bisa aja bilang bahwasanya aku utusan Allah gitu. Udah dapat poinnya itu. Udah dapat poinnya. Ya, ada dua pertanyaan. Yang pertama, itu mau menyatakan perbedaan antara Yesus dengan Nabi Muhammad SAW, di mana Yesus lahir tanpa persetubuhan. Nabi Muhammad SAW ya lahir dengan persetubuan antara Aminah dan Abdullah, ayahnya. Ya, perlu kakak ketahui, seluruh para nabi pun lahir ke dunia ini melalui proses persetubuhan. Musa, dia punya ayah. Ya, Ibrahim punya ayah dan ibu. Yahya, Zakaria, semua punya ayah. Lahirnya Yesus tanpa persetubuhan itu merupakan tanda kebesaran Bapa yang telah mengutus Yesus. Dalilnya Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Itu bukan karena kekuasaan Yesus, tapi kekuasaan dari Bapa yang telah mengutus Yesus. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Sekarang kakak tanya, bagaimana kalian bisa percaya bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah melalui legalitas yang diberikan oleh Allah, SK yang diberikan oleh Allah, di mana SK itu tertulis dan termuat di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Fat ayat 29. Di situ tertuliskan Muhammadur Rasulullah, Muhammad utusan Allah. Di dalam surah Al-Jum'ah ayat 2, di situ dikatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW yang menyampaikan ayat-ayat Allah, yang menyucikan jiwa dan mengajarkan hikmah ataupun sunnah. Itulah hadis Nabi Muhammad SAW. Dan di dalam surah Muhammad juga ayat 2 diberikan legalitas Nabi Muhammad SAW sebagai utusannya Allah. Sementara kalau kakak mau jujur terhadap Bible kakak, tidak ada legalitas dari Yesus menjadikan Paulus sebagai utusannya Yesus. Tidak ada. Lantas kenapa kalian percaya kalau Paulus itu adalah utusannya Yesus? Tidak ada legalitasnya dari Yesus. Kalau perihal dengan lahirnya Yesus tanpa seorang ayah kalian jadikan Tuhan, ya, di mana nubuat dalam perjanjian lama
yang dikatakan jika ada orang yang lahir tanpa bapak, dia adalah Tuhan. Adakah? Tidak ada. Tapi Bukti dia kebesaran bilang dari Allah. Ya. Apa dia bilang, Kak? karena di Yohanes 10 ayat 33 kalau tidak salah ya. Karena Tuhan Yesus itu bilang kalau dia dan Bapa adalah satu. Makanya kami percaya kalau dia Tuhan. Yohanes Karena dia 10 memang nomor mengakui. 30. Iya. Yohanes 10 nomor 30, Ayat bukan 33, 33. 33 atau 30 lu. Gitu lah. 30. Yohanes 10 30. Saya Iya, master 30 Bible. atau 33 coba, Bang. 30. Aku nggak Yohanes bisa 10 buka, nomor soalnya. 30. Ya, dia ayat 37-nya, Kakak bisa baca selanjutnya. Jangan potong-potong ayat. Baca Kakak dari 31 sampai seterusnya. Di situ makna satu yang dikatakan Yesus adalah pengajaran. Bahwasanya Yesus menyampaikan pengajaran yang disampaikan oleh Bapa. Sama halnya ketika menteri mengatakan kepada satu daerah, aku dan presiden adalah satu. Apakah mungkin menteri adalah presiden? Apakah mungkin presiden adalah menteri? Tidak. Tetapi melalui mandat yang diberikan presiden kepada menteri, dia berani mengatakan bahwasanya dia dan presiden adalah satu. Apa itu? Satu pengajaran, satu tujuan. Jika memang kalian katakan satu hakikat antara Bapa dengan Yesus, baca Matius 11 nomor 25, di mana Yesus berdoa, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Kenapa tiba-tiba berpisah? Aku bersyukur padamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jika Bapa ada dalam Karena kan diri Tuhan Yesus, datang. harusnya dengar dulu Kak. Jika Bapa bersatu dengan Yesus, harusnya Yesus berkata, aku bersyukur pada diriku sendiri, Tuhan langit dan bumi. Tapi Matius 11:25 mengatakan, aku bersyukur padamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Dan di ayat lain, Yesus berkata, aku akan pergi menemui Bapa Tuhanku, Tuhanmu, Bapa aku, Bapakmu. Antara Yesus dan Bapa dua pribadi yang berbeda. Silakan ditanggapi Pak. Tapi kalau menurut ini kan menurut statementku ya toh, jangan pula salahkan ya kan. Ya kalau aku Itu aku sebelum menjawab. Kalau ranah iman itu kami tidak mengganggu gugat, dilindungi, tidak mengganggu gugat. Kami Oke. tidak akan mengganggu gugat. Iya. Ranah iman itu. Ya, saran Itu Bang hak Faruk gini prerogatif. toh. Ya, saran Bang Faruk gini. Jangan menurutmu. Jika pun pakai menurut Yesus. iya karena Buktikan kan bahwasanya di engkau Yohanes ikuti Yesus. Iya, Yohanes 14 ayat 6 kan dia bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berarti kan kita tidak bakalan Oke. ini ya. Apakah di dalam Yohanes 14 nomor 6 Yesus mengatakan kepada seluruh manusia dan sampai selama-lamanya, akulah jalan kebenaran dan hidup sampai selama-lamanya. Tidak ada Yesus berkata begitu. Benar, Yesus jalan keselamatan dan hidup. Tapi dia jalan keselamatan dan hidup hanya untuk Bani Israel. Di mana Tertulis ditulis dalam namanya? Matius 15 nomor 24 sampai 26. Di mana dalam 24-nya Yesus berkata, aku Iya kan? diutus untuk domba-domba yang tersesat dari Bani Israel. Lalu wanita itu datang menghampiriku meminta pertolongan. Lalu Yesus menjawab di ayat 26-nya, bagaimana bisa aku mengambil makanan dari anak kecil lalu kuberikan kepada anjing? Yesus berkata kepada wanita di luar dari Bani Israel yang minta pertolongan dia untuk memberikan mukjizat pada anaknya yang sakit. Dia anjing, kata Yesus. Orang-orang di luar Bani Israel yang meminta pertolongan dari dia adalah guguk. Dia adalah wanita di mana Kanaan. ayatnya coba? Di ayat mana? Apa ayatnya? Matius yang 15 bahwasanya nomor itu? 24 sampai 26. Matius Bahkan 15 ayat. yang lebih detail lagi, lebih jelas lagi, di dalam Matius 10 nomor 5 sampai 6. Di mana Yesus ketika memanggil murid-muridnya untuk menyampaikan pengajaran, apa kata Yesus kepada murid-muridnya? Sampaikanlah pengajaranku ini hanya untuk bangsa-bangsa dari Bani Israel. Jangan kalian masuki bangsa di luar dari Bani Israel. Jangan masuk ke kota Katanya kan Samaria.
dan kota-kota Jadikanlah, lain. maaf ya toh, kan katanya jadikanlah semua bangsa muridku, bukan cuman bangsa Israel aja. Muridku bukan hambaku. Memang Yesus guru. Dia guru bagi murid-muridnya, tapi gurunya Yesus itu Bani Israel. Tidak untuk orang di luar Bani Israel. Bukan jadikan semua bangsa hambaku, tidak. Muridku. Memang dia guru. Kan dia dipanggil guru dan tuan. Guru dan kurios. Cuma dalam terjemahan ditambahi hanya Tuhan. Jadi gini itu. Setiap para nabi adalah jalan keselamatan untuk umatnya. Ketika dia diutus untuk suatu kaum, Yesus diutus untuk Bani Israel. Dialah jalan keselamatan untuk Bani Israel. Musa diutus untuk Bani Israel. Dialah jalan keselamatan untuk Bani Israel, melepaskan Bani Israel dari cengkraman penjajahan Fir'aun pada masa itu. Nabi Muhammad SAW juga jalan keselamatan untuk manusia. Dia adalah rahmatan lil alamin. Tertulis di dalam surah apa itu ya? Di ayat 107. Kalau Bang Faruk nggak salah, di surah Al-Baqarah 107. Dia adalah rahmatan lil alamin. Dia adalah rahmat untuk seluruh alam. Bahkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya seluruh umatku akan masuk surga kecuali bagi yang tak mau, bagi yang tidak menginginkannya. Seluruh para nabi itu adalah penyelamat, jalan keselamatan untuk umatnya, untuk baninya, sebagaimana Yesus penyelamat untuk Bani Israel. Tapi tidak ada nabi yang memberikan keselamatan untuk Bani Kristen. Pikirkan itu, Kak. Tidak ada Ya, nabi terus? yang memberikan pengajaran tentang pengajaran Kristen. Terus kenapa di agama Islam itu boleh poligami? Oke. Apakah hanya Jelaskan Islam? baru. Jelaskan Apakah baru. Islam? Cek. Apakah Islam Dengar. satu-satunya Dengar, agama baru. yang membolehkan poligami? Gak tahu. Jauh sebelum Kenapa nanya? Islam sampai ke atas bumi disampaikan Nabi Muhammad SAW, pada masa itu orang bebas punya istri berapa, Kak? Bahkan di zaman Yesus saja pada saat itu sudah ada poligami. Bahkan bukan poligami namanya, poligini. Sejarah mencatat, tertulis dalam Sirah Nabawi, disebut dengan poligini. Jumlah istri tanpa batas. Lalu Nabi Muhammad SAW diutus membatasi maksimal itu sampai 4. Itu pun bagi yang mampu. Bagaimana bisa kalian menyalahkan Nabi Muhammad SAW tentang poligami, sementara dia membatasi, Aku nggak menyalahkan. mengangkat harkat dan martabat perempuan. Gimana itu ini jadi aku yang disalahkan? Iya, Aku gini loh, bertanya. Kakak. Tidak, Ini, itu dengar hukum dulu poligami, itu. hukum poligami di dalam Islam adalah solusi, bukan perintah. Hukum poligami dalam Islam adalah solusi, bukan perintah. Hukum poligami itu bisa menjadi haram. Ada beberapa hukum poligami: wajib, sunnah, mubah, haram. Jadi tidak jadi poligami itu bukan sebuah perintah, bukan. Contoh gini, kakak jujur ya, jujur. Ketika kakak menikah dengan seorang laki-laki, udah, baru setahun kakak menikah, ternyata maaf cakap, naudzubillah, summa naudzubillah, kakak itu kena kanker serviks, sehingga kemaluan kakak nggak bisa lagi digunakan. Kalau kemaluan kakak digunakan, menderita kakak, bahkan bisa meninggoy karena kanker serviks. Iya. Nah, sekarang saya tanya sama kakak, bagaimana solusi tentang urusan arus bawahnya suami kakak? Apakah kakak biarkan suami kakak dalam kondisi menderita hingga dia mengarah kepada zina? Dia melacur? Ya itu urusan dia lah, penurusan. Gimana solusinya? Kalau menurut Iya, aku ya, gimana solusinya? Kalau solusinya ya tidak usah berzina. Karena kan kalau di kan Andai kan dia karena menikah kan lagi. kalau misalnya di Kristen itu ya, kalau di Kristen itu apa yang dipersatukan Allah kan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kemudian kalau di Kristen Tidak boleh bercerai bukan berarti tidak boleh menikah lagi. Tidak ada larangan poligami dalam Bible.
Itu tapi tidak kenapa boleh di diceraikan persatuan manusia Allah loh, tidak boleh kakakku. diceraikan Sekarang manusia. saya kakak gini kak. Sekarang saya kakak tanya, saya tidak meminta suami kakak menceraikan kakak kak. Iya. Tidak. Tapi pakai Berarti- kemanusiaan. Iya, berarti Suami kakak ini, konteksnya- kakak itu sakit. Mm-mm. Iya, denger loh, kakak ini sakit. Nggak bisa lagi dipakai. Iya. Ya, bagaimana dengan urusan ranjangnya suami kakak? Ya dia harus mengerti aku dong, karena kan aku lagi sakit. Dia mengerti. Ya kalau itu ketika dia urusannya tidak kau, menga- Kak. ketika dia tidak mau menemani aku pada saat aku lagi sakit, ya itu dosa dia. karena kan Ditemaninya di- kau kak, dijaganya Iya. kau, Ya udah, ketika dia dimandikannya menemani kau, aku, diurusinnya ketika kau, dia- ketika dia diurusinnya menemani kau, aku bukan berarti ditelantarkannya kau. Haram iya. dalam Islam menelantarkan istri, nggak boleh. Iya. Kena hukuman dia itu. Nah, sekarang aku tanya, ketika syahwatnya bangkit, bangun burungnya kak, ngamuk amang borunya, kemana nih ditaruh kak? Iya, nggak ada, dia harus menguasai dirinya lah, karena kan kita memang disuruh untuk menguasai diri. Itu sama Penguasaan diri di artinya, Galatia. kakak menentang, Dijelaskan. kakak menentang Penguasaan kehendak dari diri. Allah, dari Tuhan. Jangan Orang memang memaksakan, jadi desain, jangan ada itu memaksakan dalam aturan kata agama Tuhan, kami. penguasaan Jangan diri, memaksakan kasih aturan sukacita, agama Bagaimana damai cara dia sejahtera, menguasai dirinya? kesabaran, Coba jawab dulu. kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ya karena kan kau memaksakan Grace untuk mengiyakan pernyataan kamu. Bukan Iya, kan begitu kata saya Tuhan itu tanya, buah-buah bagaimana Tidak cara ada pernyataan-pernyataan itu di dalam dirinya? Istilah kita kami. Loh, itu kan Bagaimana kata Tuhan, caranya menguasai itu kan dirinya? buah-buah roh. Kan kata Tuhan, kuasai dirimu, penguasaan diri di Galatia, buah-buah roh. Yesus Karena ada saja dibilang, tidak bisa menguasai dirinya ketika lapar. Dikutuknya pohon arak kak. Jangan ngarang kalian. Nggak lebih hebat kalian dari Yesus. Yesus ketika lapar tak mampu menguasai dirinya. Dia pengen makan buah arak, tak berbuah pohon arak, dikutuknya sampai kering pohon arak. Nggak usah cerita Di mana kalian menguasai diri. di mana? Saya tanya. Karena kan Mulai- memang dia mulai tidak gila. berbuah ya. Kayak mana mau dibilang kalau dia memang tidak bisa berbuah? Jadi sekarang buat buah penafsiran Arab itu sampai aneh-aneh. sekarang memang Saya berbuah. tanya gini loh kakakku. Saya tanya sama Anda. Solusinya gimana ini? Amang boru Ya suami enggak, kakak solusinya dibangun. menguasai diri. Solusinya menguasai dirinya, menguasai diri sendiri. Caranya menguasai dirinya gimana? Iya. Konsep Pokoknya mereka ya, itu kayak mana memaksakan cara untuk abang berbicara menguasai diri selangkangan. abang? Diam dulu Ya, kau ya. midway. Ini untuk perempuan bukan untuk Gimana cara laki-laki. Iya, kayak mana cara itu menguasai diri Kamu itu? sudah terlalu intim. Nggak loh. bisa itu. Ngomongmu itu sudah Nggak terlalu bisa. intim kepada perempuan. Gak bisa Munafik. seperti itu. Ini Jika publik. ada laki-laki bisa mengatakan tidak keluar spermanya dalam tempo 3 bulan, munafik. Iya kan? Jika Kan seorang tidak harus laki-laki bersetubuh. bisa mengatakan bisa menahan spermanya selama 3 bulan, itu munafik. Saya tanya ke Iya, kakak, kan berarti harus bagaimana bersetubuh. solusi? Kau dengan Berarti harus kami, bersetubuh jangan dong. kau dengan kami. diam dulu komit we, aduh. Midway, kalau Kau kau pula lah nanti yang disorot. itu ditanya sama kamu macam mana cara kamu menahan. Oke, Ini lah, tanya perempuan sama yang Sofi. kutanya, bukan laki-laki. Bukan laki-laki, ini untuk perempuan, karena perempuan yang sakit. Coba, gimana caranya laki-laki kakak ini menahan membatasi hawa nafsunya, sementara amang borunya sudah bangun? Iya, Bang. Adakah solusi Pokoknya dalam Kristen? Ya kayak aku nih ya kan. Kayak aku nih ya kan. Ya contohnya kan. Aku melihat pria yang ganteng nih contohnya ya kan. Pria ganteng lah. Gak usah yang negatif ya kan. Ya, aku harus menguasai diriku untuk aku tidak berlebihan. Contohnya ya mengharuskan dia harus menyukai aku gitu loh. Aku harus bisa mengontrol Kakak, diriku untuk itu, hakikat seperti laki-laki itu. dan perempuan berbeda. Perempuan tunggu dia Ya kan, papai kan dulu abang dia, kan baru itu kenapa-kenapa. Perempuan kak, kan itu tunggu dia nanya, papai gimana dulu. cara Maaf aku cakapnya gini, menguasai diam dulu kakak diriku, Grace. kan? Kak Grace, tunggu dulu kak Grace. Ah. Perempuan itu maaf cakapnya gini, oke. tunggu dirangsang dia baru terangsang. Laki-laki nggak dia apa-apain pun mau terangsang. Itu hakikat laki-laki. Iya, ya udah. Ya pokoknya Yang saya Tuhan bilang kita harus tanyakan, bisa menguasai ketika diri. amang boru suami kakak ini bangun, apa solusinya kakak kasih untuk dia?
Ya aku nggak bisa kasih solusi itu yang ganteng. Aku hanya Nggak bisa kan kasih solusi, kan? Dia harus bisa menguasai dirinya karena Nggak ya bisa kan aku loh istrinya itu. ketika Nggak bisa Oh, berarti dikuasai. aku harus- Laki-laki itu laki-laki kalau udah bangun amang borunya, spermanya harus tumpah. Kalau itu Ya, dilakukan, ditahankan ya selama beberapa waktu yang lama, maka dia akan kena penyakit. Itu riset dari Iya. dokter. Dia Iya. akan kena Terus penyakit. kan ada opsi lain tanpa harus bersetubuh. Apa? Ya, Supaya keluar spermanya. Ya, kan nggak mungkin lah aku jelaskan di room ini. Onani. Kan itu udah Nggak, tahu kita gimana cara jujur, onani. mengeluarkannya tanpa harus bersetubuh kan? Kan aku nggak mungkin Iya, menjelaskannya, onani kan? Iya, onani dia kan dengan tangannya kan. Ah, ya udah, kan aku tahu Itu nggak harus- zina. nggak harus. Dalam Islam itu zina. Termasuk zina. Haram tumpah. Hak dalam Islam haram tumpah sperma laki-laki jika ditumpahkan oleh tangannya. Haram. Nggak boleh. Itu keadilan di dalam Beres, Islam. turun, Maka ya. boleh Bicara dia sudah berpoligami. menyangkut selangkangan, Dengan turun aja, poligami Beres. dia dulu kaum midway. Di dalam setelah dia berpoligami, ya, dia akan merawat kau dengan istri barunya, istri keduanya. Dirawatnya kau Ya, bukan tunggu, ditinggalkannya. Dia bisa Iya. kerja. Maaf, Tok. Aku mau tanya, di mana di Al-Qur'an tertulis bahwasanya dia menumpahkan onani tadi itu di Al-Qur'an onani itu dikeluarkan akan itu namanya zina gitu. Di mana ditulis gitu? Coba itu tunjukkan. Zina haram di dalam hadis. Itu di hadis Nabi Muhammad SAW, bukan dalam Al-Quran. Hadis Nabi itu nggak boleh. Itu kayak mana? Apa? Hadif itu kayak mana? Hadif itu gimana maksudnya? Gimana? Hadif itu apa gitu? Aku nggak ngerti. Hadis itu perkataan Nabi Muhammad SAW itu. Oh, berarti dari perkataan doang di Al-Quran tidak dituliskan. Berarti kan kalau di Al-Quran tidak dia Di dituliskan berarti tidak wajib Al-Quran, dong. di Al-Quran dikatakan, ya, janganlah kamu mendekati zina. Ya, nggak boleh kami berzina. Itulah aku bilang. Jadi kalau dalam kondisi begitu laki-lakinya wajib untuk dia nikah lagi. Sebagaimana dia wajib Kenapa menjauhi zina. Makanya aku bilang tadi, kenapa dia tidak menguasai dirinya? Sementara kan kami kalau di Kristen diajarin untuk menguasai diri, tidak harus. Munafik Kayak itu kita bilang. munafik. Gak usah cerita lah. Itu di dalam piara-piara itu banyak suster yang bunting kok nggak ada suaminya. Itu kan kasus itu. Itu kan itu Coba. dosa dia lah, toh. Berarti kan dia tidak mengikuti ajaran Nah, aku udah Kristen. kasih sama itu gambaran. salah dia, itu Nggak dosa lebih dia. hebat Kita itu. tidak Nggak bisa- lebih hebat kalian dari Yesus itu. Nggak lebih hebat. Iya. Nggak lebih hebat Mohon- kalian dari Yesus. Iya. Yesus Mohon aja maaf tak ya, mampu Toh. menguasai dirinya Iya, ketika lapar. Iya, mohon maaf ya, toh, kalau masalah suster itu hamil atau bagaimana itu urusan dia ya. Itu urusan dia. Itu kita tidak bisa menghakimi dia, itu urusan Tuhan gitu. Tapi yang sebenarnya kalau di Alkitab itu kan dibilang untuk menguasai diri seperti itu. Aku tidak mau berkomentar terlalu jauh untuk suster itu. Tidak Karena ada itu dosa dia. penguasaan diri. Kasih ayatnya. Di mana dikatakan penguasaan diri? Beri kita kaji. Kasih. Di Galatia. Kasih ayatnya. Galatia Jangan 20. ditentang. Jangan ditentang ciptaan Allah. Iya. Dia diciptakan Tuhan, ya sudah seperti itu kondisinya. Ada solusi kedua. Kebiri suami itu, potong nonotnya. Udah Galatia selesai. 5 ayat Tapi itu 22. zolim. Menderita itu bikin suami itu. Iya, tapi kan dibilang di Galatia 5 ayat 22 sampai 23 itu diajarkan supaya kita kasih sukacita, damai sejahtera, kemudian kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan dan kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Berarti kan kita harus mampu menguasai diri kita. Kalau di agama Kristen ya diajarkannya seperti itu. Di mana di situ dikatakan menahan hawa nafsu syahwat? Iya kan kalau di Di mana di apa situ kan disuruh menahan kalau syahwat? penguasain diri kan berarti kita harus menguasai diri kita. Kan menguasai diri kita dari Itu jenis-jenis ambigu kejahatan. itu. Contohnya ya ada ayat berzina. di dalam Bible, bahkan dalam Bible itu di dalam Bible kalian, ketika kamu sudah mampu untuk menikah, menikahlah. Berdua lebih Iya, baik iya. daripada sendiri. Iya memang Tuhan Ada dalam bilang Bible gitu. kalian berdua lebih baik daripada sendiri.
Ya memang tidak, memang manusia itu tidak bisa sendiri memang. Tidak bisa hidup seorang diri. Sekarang gini saja, sebutkan satu ayat dalam Bible di mana Yesus mengatakan cukup satu istri. Tuhan kan di Bible itu nggak ada dibilang cukup satu istri, tapi dibilang tidak ada yang boleh. apa yang dipersatukan Allah, tapi Ya kan? Tuhan bilang ini, apa yang dipersatukan Allah itu tidak hukum boleh cerai loh. diceraikan manusia. Itu Berarti cerai, bukan kita kan kawin manusia. lagi. Itu cerai. Iya, dengarlah dulu itu, kan aku kan manusia Itu hukum nih. cerai. Berarti aku sendiri Bukan pun kawin tidak lagi. mampu untuk menceraikan diriku sendiri gitu loh. Kalau kalau di Kristen itu kan tidak, kalau dibilang kan dijelaskan orang suami. tidak ada yang apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia, ya kan? Aku kan manusia, berarti aku pun tidak akan bisa menceraikan kecuali Tuhan gitu loh. Yang nyuruh suami itu nyeraikan itu siapa? Iya, tapi kan dia, iya. Kan Kalau nggak ada misalnya yang dianjurkan ketika kalau itu aku sakit itu disuruh ceraikan istri suamimu, kan nggak ada kan? Bukan disuruh Iya, ceraikan, cuman kondisi suamimu itu seperti itu gimana? Kau zalim kalau itulah. kau diam dengan kondisi. Iya, kita kan, Lanjut Bang Naga. kita kan Mbak Besi keren ngomong kan, habis Bang Faruk nanti dilanjutkan apa ini? Sini udah waktunya sholat. Gren, sebelum saya berangkat ke Gren, itu aku yang kasih ya. Kalau kita bilang, Gren ya, di luar Bible ini terjadi yang di sini di daerah saya ya. Banyak kasus orang kita ya, KDRT banyak mengajukan perceraian karena mereka nikah di catatan sipil ya. Untuk ini aja dari tempat saya kerja itu ditangani ada sekitar 3 orang kasus KDRT. Dia pulang ke rumah udah dibal-bal sama suaminya. Terus ya kan? Akhirnya diajukan perceraian. Cuma kalau menurut Bible, kalau yang udah disatukan tidak bisa dipisahkan menurut Bible, ya kan? Tapi kenyataannya banyak sekarang yang nikah catatan sipil, banyak yang bercerai. Sama juga kayak orang itu, Tionghoa. makanya aku tadi bilang sama Ito. Iya maaf ya Tok, makanya tadi aku bilang sama Ito Faruk itu kan di luar ini ya, di luar dari ajaran Tuhan gitu. Jadi ketika dia apa yang diajarkan Tuhan dia melanggar, itu dosa dia gitu loh. Karena kan yang sesungguhnya itu kan yang difirmankan Tuhan kan bahwasanya apa yang dipersatukan Allah tidak bisa diceraikan manusia. Karena kalau menurut aku ketika kita datang ke hadapan Tuhan untuk melakukan perjanjian untuk pernikahan, berarti kita harus siap untuk karena kan ada sumpahnya ya, ketika dia susah senang kita harus sama-sama gitu. Karena menurut aku ketika kita datang ke gereja kita berarti melibatkan Tuhan di dalamnya. Jadi apapun keputusannya itu harus yang ikut campur itu harus Tuhan gitu loh. Kalau menurut aku ya, kalau Jadi kan ini sebelum saya berangkat menurut itu kalau itu udah kena bal-bal setiap hari, masih itu pertahanan keluarganya sampai patah-patah tulang itu masih itu pertahankan. Hanya berdoa aja. Enggak. Kalau aku, ya contoh kalau aku di posisi itu, aku akan. Bang Naga, aku tidak bisa, tapi aku. Bentar itu. Ini aku. Ya. Itu bentar. Ya. Nggak ada, setahu Bang Faruk, tidak ada ya sakramen nikah atau sakramen kawin dalam Bible. Oh ya. Bang Faruk, Coba aja Bang Faruk. Aku udah kasih satu ayat dalam Bible. Ya. Di mana Lanjut aja, Yesus mengajarkan tata cara berkawin. Di mana? Tata cara berkawin. Iya, nikah lah seperti apa sakramen kawin. Sakramen seperti apa yang dilakukan pendeta. Sebutkan Ya, satu ayat dalam Bible di mana Yesus mengajarkan pemberkatan kawin. Iya, ke Di gereja. mana tertulis? Ke gereja. Di mana tertulis dalam ayatnya Bible? lah. Aku nggak tahu ayatnya. Di mana? Hah? Aku nggak tahu ayatnya. Terus Tidak kalau ada. di muslim Bagaimana bisa Yesus emang kalau di mengajarkan muslim kalian ada ayatnya sakramen bahwasanya kawin? kalau nikah Yesus itu sendiri. harus musola. Sedangkan Yesus sendiri dalam iman kalian nggak kawin. Terus emang Yesus di dalam Al-Quran iman kalian tidak kawin. emang di Bagaimana dia Al-Quran mencontohkan cara kawin? Ya nggak ada itu ini. ya emang di Al-Quran dicontohkan.
Nah, Emang di Al-Quran dicontohkan? jadi atas Emang ada Emang di surat Al-Quran itu An-Nisa. ada dicontohkan? Ada. Tuh, surat al apa? Ada dalam Al-Quran ada tentang pernikahan dalam surah Iya. An-Nisa. Al-Nisa ayat Syarat nikah disampaikan dan dicontohkan Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya. Kalau dalam Al-Quran, Hadis? dalam Bible, sebutkan satu ayat di mana Yesus mengajarkan sakramen kawin. Iya, surat Al-Nisa ayat berapa? Aku bilang aku nggak tahu ayatnya. Surat Ada di Al-Nisa, 23. coba itu buka di situ. Aku mau lihat. Ada tuh ayatnya. Mana ini? Halo? Mana sih ini? Kok nggak bisa ya? Bang Faruk, dirungkat aja Bang Faruk dulu Bang Faruk. Dirungkat aja. Dirungkat aja.